Seorang anak laki-laki bernama Ken sedang lari terbirit-birit dari sesuatu, seolah-olah dia sedang dikejar. Dia mendekap makhluk aneh di tangannya saat dia menabrak sebuah rintangan tak terlihat. Saat mendongak, dia melihat burung-burung hinggap di penghalang tak kasat mata itu. Tiba-tiba, seseorang mengutak-atik sebuah alat dan mendadak tumpukan logam mulai jatuh ke arahnya. Di dalam kelas, Ken bercerita kepada teman-temannya tentang penemuannya akan partikel demonium yang dia bawa pulang untuk diamati, yang akhirnya berubah menjadi demon berkaki 4. Namun, saat dia melanjutkan ceritanya, gurunya menyela untuk bertanya apakah dia sudah membuang makhluk itu dengan benar. Ken memperkenalkan temannya, yang dia beri nama Ene karena suara yang dikeluarkannya. Makhluk itu, yang menyerupai anjing botak, mengeluarkan suara yang membuat semua orang di sana ngeri. Terkejut, sang guru menyuruh anak itu untuk membuang demon tersebut. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu seorang biarawati yang sedang berkhotbah di jalan, dan melihat demon-demon tak berbahaya berebut makanan, hanya untuk diusir oleh seorang pria. Merasa kasihan pada makhluk-makhluk ini, Ken berkomentar betapa menggemaskannya mereka, dan bertanya-tanya mengapa mereka dibenci oleh semua orang. Tiba-tiba, sekelompok perundung muda menghadapinya, bersikeras untuk menyingkirkan Ena karena menurut orang tua mereka, demon berkembang biak dengan cepat seperti hama. Ken menolak untuk menyakiti temannya, membela demon itu dari mereka. Tiba-tiba, biarawati itu turun tangan mencoba menengahi situasi. Namun, para perundung itu memberitahunya bahwa Ken memelihara bayi naga. Seolah diberi isyarat, Ena keluar dari kandangnya, membuat sikap biarawati itu dengan cepat berubah menjadi tegas. Saat dia menuntut anak itu untuk menyerahkan demon itu kepadanya, menyebut bahwa memelihara demon adalah tindakan berdosa, membuat Ken melarikan diri. Laporan berita mengindikasikan bahwa partikel demonium berasal dari lokasi uji coba nuklir, menyebar ke seluruh dunia karena pola angin. Partikel-partikel ini memunculkan iblis, makhluk yang sangat dibenci oleh manusia. Saat menonton berita, Ibu Ken, Kaoru, menyebutkan bahwa putranya tidak seperti orang lain yang membenci iblis. Sebaliknya, dia malah memelihara satu yang mengejutkan rekan kerjanya. Sementara itu, Ken bermain dengan Ena sambil menunggu ibunya selesai bekerja. Begitu ibunya tiba, dia langsung memeluknya, dan ibunya dengan penuh kasih menyentuh wajahnya yang memiliki bekas luka merah. Selama perjalanan pulang, ibunya bertanya tentang presentasinya, dan dia bercerita bahwa presentasinya membuat semua orang terkejut, yang mana ibunya tidak kaget mendengarnya. Melihat bagaimana dia berinteraksi dengan Ena, ibunya menyarankan agar dia mempertimbangkan untuk melepaskan makhluk itu sekarang setelah presentasinya selesai. Ken berpisah dengan temannya, dia bertanya, apakah dia boleh tetap memelihara Ena? Melihat kebahagiaan putranya, Kaoru setuju untuk tetap memelihara iblis itu, membuat anak itu melompat kegirangan. 3 bulan kemudian, Ken dan Ena melihat sekelompok pria yang dikenal sebagai pengguna iblis di taman. Mereka disewa oleh kota untuk mengurangi populasi iblis, dan menahan mereka dengan kalung kejut. Setelah gagal dalam misinya, pria itu menghukum iblisnya, dan menyetrumnya, menyebabkannya jatuh tak bernyawa ke tanah. Setelah para pria itu pergi, Ken mendekati iblis yang mati itu, dan melepas kalung kejutnya untuk dipakaikan di leher Ena. Dengan begitu orang-orang tidak akan menganggapnya sebagai iblis liar dan menyakitinya. Dia kemudian mengubur mayat itu, merasa bersalah setelahnya. Saat sedang makan malam, Ken memberitahu Ena bahwa beberapa iblis memiliki kekuatan misterius. Ada rumor bahwa ada iblis di wilayah Kyushu yang bisa memutar kembali waktu. Saat dia mulai makan, dia meminta ibunya untuk mengambilkan kecap asin yang terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai, lalu menghilang seketika. Ena melompat ke atas meja dan, yang mengejutkan mereka, mengeluarkan botol kecap asin itu dan menyimpannya lagi, menunjukkan kepada mereka bahwa dia memiliki bakat istimewa. Kemudian, Ken dan Ena menguji apa yang bisa dan tidak bisa ia simpan. Ken mengetahui bahwa Ena bisa menyimpan benda-benda mati kecil di dalam tubuhnya, yang membuatnya sangat terpesona. Tanpa mereka sadari, mereka direkam secara diam-diam oleh seorang biarawati. Di rumahnya, Ken meminta Ena mengeluarkan yakisoba yang ia serap 3 hari yang lalu. Ia terkejut saat mengetahui bahwa makanan itu masih panas, seolah-olah baru saja dimasak. Melihat ini, Kaoru menyadari bahwa iblis itu bisa menyimpan barang di dalam dirinya tanpa terpengaruh oleh waktu. Dia menyuruh Ena menyimpan beberapa bahan makanan yang akan kedaluarsa untuk mencegahnya membusuk. Saat itu juga, seorang biarawati mengunjungi mereka, meminta Kaoru untuk berbicara dengannya tentang iblis yang mereka pelihara. Biarawati itu bersikeras bahwa memelihara iblis adalah dosa, dan menuntut mereka untuk menyerahkannya agar bisa ia singkirkan. Dalam upaya untuk meyakinkan biarawati itu, ia menjelaskan bahwa iblis itu berguna karena kemampuannya menyimpan barang. Namun, biarawati itu tetap tidak terpengaruh, mengatakan bahwa ia tahu putranya memiliki partikel demonium di dalam dirinya dan bahwa ia tidak akan hidup lama karena hukuman Tuhan. Kaoru menutup pintu, menyuruh biarawati itu pergi. Sambil menangis, ia menyentuh wajah putranya dan teringat saat ia didiagnosis di rumah sakit. Dokter memberitahunya bahwa putranya tidak akan hidup lama, karena partikel demonium di dalam dirinya akan segera berkembang dan menetas. Sementara itu, biarawati tersebut melapor ke organisasi perdamaian bahwa ada sebuah keluarga yang memelihara iblis dengan semacam kemampuan penyimpanan.
Agen tersebut memasukkan informasi itu ke dalam sistem, yang langsung ditandai sebagai peringatan bahaya. Di kantornya, ketua organisasi tersebut, Genjiro memperhatikan Ena di layar dan memerintahkan timnya untuk menangkap iblis itu. Hidup atau mati, dia kemudian menatap sebuah foto seorang wanita dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Di sisi lain kota, iblis bernama Casper menangkap seorang pria menggunakan tentakelnya, tetapi dimarahi oleh tuannya karena menonaktifkan kemampuan tak terlihatnya. Sementara itu, di taman, Ken dengan gembira memperhatikan seekor iblis ketika tiba-tiba para perundung datang dan membunuh makhluk itu, sambil mengejekkan karena dianggap aneh. Saat itu juga, sesuatu yang tak terlihat meluncur ke arah mereka, dan Ena melemparkan penghalang yang telah ia telan, menyebabkan objek itu hancur, dan ternyata itu adalah sebuah truk. Pengguna iblis muncul dari dalamnya, memberitahu Ken bahwa dia adalah seorang pemburu bayaran dan menuntutnya untuk menyerahkan Ena. Saat orang-orang mulai menyadari keributan itu, truk itu mulai terbakar. Sementara itu di tempat kerjanya, Ibu Ken mendengar bahwa sebuah truk menabrak taman di dekat anak-anak dan langsung bergegas ke tempat kejadian. Ken sedang melarikan diri dari pemburu bayaran, dan tiba-tiba tumpukan logam mulai runtuh ke arahnya. Ena melemparkan sebatang kayu, melindungi anak laki-laki itu agar tidak terluka. Keduanya melarikan diri lagi dan si pemburu menyetrum Casper untuk memaksanya mengejar mereka. Iblis itu berhasil menangkap mereka, dan si pemburu mencengkeram leher Ken. Untuk melindunginya, Ena mengeluarkan bunga yang dia makan sebelumnya, membuat pria itu terkejut dan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Sementara itu, Ibu Ken tiba di taman, melihat akibat dari insiden tersebut. Dia tidak sengaja mendengar bahwa seorang pria mengejar seorang anak laki-laki bersama iblis, dan dengan cepat berlari untuk mencari putranya. Pemburu bayaran itu membersihkan bunga dari wajahnya, bersumpah akan benar-benar membunuh anak itu. Tepat pada saat itu, mereka bertemu dengan biarawati, yang menghina pria itu karena menjadi pengguna iblis, menyebutnya menjijikan. Sebagai balasannya, dia menelanjanginya dan membuat kulitnya tidak terlihat. Dia kemudian memerintahkan Casper untuk membuat semua yang ada di kota menjadi tidak terlihat. Untuk mencari Ken, menemukan duo itu, dia mencoba menangkap mereka, tetapi mereka melawannya, melemparkan cat ke arahnya agar dia terlihat. Ana mengejutkannya dengan serangan dari belakang, melemparkan batu ke wajahnya. Terprovokasi, dia membuat dirinya tidak terlihat lagi dan memukuli anak itu tanpa ampun. Mengeluarkan pisau, dia mencoba menghabisi anak itu, tetapi Ena menyerap pisau itu dan melemparkannya kembali padanya, menyebabkannya jatuh ke tanah. Ken mendekati Casper dan dengan hati-hati melepaskan kalungnya, membebaskannya dari kendali penggunanya. Kaoru tiba, akhirnya menemukan putranya, teralihkan oleh reuni mereka. Mereka tidak menyadari si pemburu pulih dan melemparkan pisau ke arah mereka. Kaoru melindungi putranya dan tertusuk di dada. Saat pria itu mencoba menyerang anak laki-laki itu, Casper melahapnya. Ken berada di kamar mayat sambil memegang tangan dingin ibunya, menangis tak berdaya, sambil melirik ke arah jam. Sebuah ide muncul di benaknya. Kemudian, seorang pria bertemu Ken saat dia berjalan menuju wilayah Kyushu. Karena tempat itu cukup jauh, pria itu bertanya mengapa dia pergi ke sana. Anak itu teringat saat meminta Ena untuk menyimpan dan mengawetkan jenazah ibunya. Bersumpah akan mencari iblis dengan kemampuan memutar balik waktu untuk menghidupkannya kembali. Pria itu menyuruh anak itu untuk berhati-hati dan pergi. Ken kemudian melanjutkan perjalanannya bersama temannya Ena. Ken mencari-cari makanan dan Ena membantunya dengan mengeluarkan sebuah senter. Tiba-tiba, sesosok monster tangan muncul. Mencoba untuk melahap Ken, duo itu melarikan diri dari monster tersebut saat Ena menghalangi jalannya dengan tumpukan logam. Dia berhasil membuka kunci pintu dan membarikade monster itu agar berhenti mengejar mereka. Keduanya tiba di zona berbahaya iblis dan berlindung di sebuah gedung tua. Seekor iblis membangunkan Ken dari tidurnya, mengejutkannya karena seseorang bisa berbicara melalui kalung makhluk itu. Suara seorang pria memberitahunya bahwa nama makhluk itu adalah Baron, dan dia adalah iblis balon. Ken mengikuti Baron, yang membawanya ke pria yang berbicara dengannya bernama Uraga. Rekan-rekan Uraga tiba, khawatir anak itu bepergian tanpa orang dewasa. Mereka mengizinkannya menumpang di truk mereka, karena mereka juga akan pergi ke arah barat sepertinya. Di dalam truk, perut Ken keroncongan dan salah satu pria yang menamakan dirinya Inu memberinya makanan. Dia memperkenalkan pengemudinya sebagai Tokeda dan Uraga sebagai keamanan perusahaan mereka, mengatakan bahwa mereka bekerja untuk sebuah perusahaan transportasi. Baron menerbangkan Ken ke udara, membiarkan anak itu melihat pemandangan di sekitar area tersebut. Tiba-tiba, segerombolan iblis mengejar truk mereka. Baron menembak jatuh mereka, mencoba untuk menghalaunya. Namun, seekor iblis memanjat truk dan Ena melindungi keduanya dengan melemparkan troli belanja ke arah makhluk itu. Uraga memuji anak itu, yang dengan senang hati mengelus temannya. Mereka makan bersama saat truk melintasi kota yang dipenuhi iblis gravitasi nol. Tokeda memberitahu anak itu bahwa iblis-iblis ini dapat mengubah medan dan menghancurkan truk. Melihat anak itu, Uraga bertanya, mengapa dia bepergian sendirian? Ken mengaku bahwa dia sedang mencoba menyelamatkan seseorang. Merasa simpati padanya, Uraga menunjukkan foto adik laki-lakinya yang sakit, yang juga sedang coba dia selamatkan setelah dia menabung cukup uang. Dia bermimpi membuka toko dan berhenti dari pekerjaannya agar bisa bersama adiknya. Tiba-tiba,
Uraga melihat permintaan penangkapan mendesak untuk Ena dengan hadiah fantastis sebesar 100 juta yen. Karena buta oleh uang, dia menunjukkan Tokeda tawaran menggiurkan untuk Ena. Meyakinkan pria itu untuk mengambil iblis itu dengan paksa demi mewujudkan mimpinya. Namun, Tokeda tetap tidak bergeming. Mengatakan kepadanya bahwa saudaranya akan malu padanya karena mencoba menyakiti seorang anak dan temannya. Karena frustrasi, Uraga memerintahkan Baron untuk menyerang Tokeda dan meninggalkannya untuk mati. Dia kemudian mulai menyerang Inu dan Ken. Mencoba menyelamatkan anak itu, Inu berusaha menahan Uraga. Tapi pada akhirnya dia kehilangan nyawanya. Pengguna iblis itu mengejar duo tersebut yang sampai di sebuah jembatan. Ken menginstruksikan Ena untuk menyimpan sekrup-sekrup jembatan itu, melonggarkannya dan menyebabkan sisi lain jembatan runtuh, mencegah Uraga mengejar mereka lebih jauh. Ena hampir jatuh ke air di bawahnya, tapi Ken berhasil menyelamatkannya. Saat dia melihat keduanya melarikan diri, Uraga menghukum Baron, memerintahkannya untuk mencari jembatan lain. Sementara itu, keduanya berlindung di balik sebuah batu besar, dan tiba-tiba Baron menyelinap di belakang mereka, tapi untungnya, mereka tidak terlihat. Keesokan harinya, mereka mengamati para pengejar mereka berkemah di dekat tempat persembunyian mereka untuk menangkap mereka. Baron mencoba menghibur tuannya dengan menawarkan bunga, tetapi pria itu dengan marah menolaknya, menyebut iblis itu menjijikkan. Sementara ini terjadi, Ken dan Ena mencoba melarikan diri. Tapi Uraga mendeteksi kehadiran mereka, keduanya lari dari Baron, yang mengejar mereka ke dalam hutan. Tiba-tiba, truk Uraga ikut dalam pengejaran, membuat mereka tidak punya pilihan selain memanjat iblis-iblis gravitasi nol. Baron terus menyerang mereka dengan jarum-jarumnya, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Terkepung, mereka melihat dengan ngeri saat truk Uraga melaju ke arah mereka. Uraga menghentikan truknya, memeriksa apakah dia telah membunuh anak laki-laki itu dan iblisnya. Namun, setelah diperiksa, dia menemukan anak itu masih hidup. Setelah Ena membuat lubang di tanah dengan menyimpan sebagian tanah, Ena memanjat ke atas truk saat Ken melawan Baron. Dia menyerap kalung makhluk itu dan melemparkannya ke arah Uraga, menciptakan api. Kehilangan kendali, pria itu mengemudikan truknya ke tepi tebing dengan Ena yang masih di atasnya. Anak laki-laki itu berteriak agar temannya turun. Tapi Uraga menahannya, menangkapnya. Baron berusaha menyelamatkan Ene dan tuannya. Tapi tangan mekanik pria itu rusak, menyebabkannya jatuh menuju kematiannya. Saat Ken dan Ena bersatu kembali, Baron berduka atas kematian tuannya, membuktikan bahwa dia menyayanginya meskipun diperlakukan dengan kasar. Kemudian, Ken dan Ena melanjutkan perjalanan mereka bersama. Tiba-tiba, Tokeda dan Ino yang terluka memanggil mereka. Terungkap bahwa Baron sengaja tidak mengenai organ dalam mereka dan memalsukan kematian mereka. Untuk menyelamatkan mereka, mereka mencoba meyakinkan bocah itu untuk ikut kembali ke Tokyo, tapi dia menolak. Bertekad untuk mencapai wilayah Kyushu. Untuk membantunya bertahan hidup, Tokeda memberinya beberapa perbekalan yang bisa menopang mereka dalam perjalanan. Sementara itu, di hutan ajaib, seorang pria lari dari iblis pembunuh. Dikuasai rasa takut, dia mencoba bersembunyi bersama rekannya. Tetapi mereka ditemukan dan dibantai. Akhirnya, Ken dan Ena tiba di sebuah kota bernama Truck Stop di pinggiran Shizuoka dan terkejut melihat betapa hidupnya kota itu. Ken melihat-lihat kota dengan Ena yang bersembunyi di dalam tasnya. Setelah membeli makanan, bocah itu duduk dan mendengar orang-orang berbicara tentang pembunuhan baru-baru ini di sekitar kota yang dilakukan oleh iblis bernama Senju, yang memiliki banyak tangan. Kemudian, Ken pergi ke sebuah hotel untuk menginap tetapi ditolak masuk karena tidak ada wali bersamanya. Saat mereka mencari tempat tidur, mereka bertemu dengan sekelompok pencuri muda yang telah mencuri makanan. Untungnya, Ena menyimpan makanan itu, dan Ken mengembalikan semuanya kepada pemiliknya. Tanpa mereka sadari, mereka sedang diawasi. Kemudian, Ken menyiapkan tempat tidur di bawah jembatan yang sudah usang. Wanita yang mengikuti mereka memanggil, menawarkan tempat tinggal. Waspada terhadap orang asing itu, dia mencoba melarikan diri. Tetapi wanita itu memanggil iblisnya untuk menghentikan mereka dan meyakinkan bocah itu bahwa dia tidak akan mengambil Ena. Merasa lega, bocah itu menyentuh iblis perisai bernama Igisu. Dan wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Koha. Merasa wanita itu bisa dipercaya, dia memperkenalkan dirinya dan Ena. Koha terkejut melihat iblis itu tidak memiliki kalung di lehernya. Di tempat lain, sekelompok pencuri muda terus mencuri di sekitar kota, tetapi keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Mereka kemudian berencana meninggalkan kota keesokan harinya untuk mencari barang-barang untuk dijual di dalam reruntuhan di hutan. Sementara itu, Koha memesan sebuah kamar agar mereka punya tempat untuk tidur. Dia mengamati betapa setianya Ena kepada tuannya, bahkan tanpa memakai kalung. Saat makan malam, dia menunjukkan kepadanya situs web pengguna iblis yang memasang permintaan untuk menangkap Ena hidup atau mati seharga 100 juta yen. Dia menambahkan bahwa itu diminta oleh organisasi perdamaian yang meneliti iblis, dan dia membantu mereka karena tertarik dengan alasan Ena diburu oleh organisasi itu. Saat dia bersiap untuk tidur, dia melihat foto yang sama dengan yang dimiliki Genjiro, berharap kakeknya baik-baik saja. Keesokan harinya, ketiga anak itu memasuki hutan ajaib dengan harapan menemukan sesuatu yang berharga. Mereka memasuki runtuhan kastil dan mengais barang-barang bekas yang bisa mereka jual. Saat melihat-lihat, gadis itu mengambil boneka beruang usang, tetapi bertemu dengan iblis pembunuh.
Koha terkejut mengetahui bahwa Ken menyembunyikan tubuh ibunya di dalam Ena, dan bahwa dia sedang mencari iblis yang bisa memutar kembali waktu. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menjadi pengguna iblis, karena dia perlu mencari nafkah. Wanita itu memberitahunya bahwa dia perlu mendaftar ke asosiasi, dan memberikan informasi tentang dirinya dan iblisnya, yang dapat membahayakan Ena. Sementara itu, kedua anak itu berlari panik untuk mencapai gerbang, memohon bantuan untuk kakak laki-laki mereka. Koharu menerima pesan bahwa semua pengguna iblis di kota sedang dipanggil. Kemudian, sang kepala memberitahu semua orang bahwa di reruntuhan pusat perbelanjaan, seorang anak terjebak di dalam reruntuhan, diserang oleh monster ganas, dan meminta sukarelawan untuk membantu. Namun, para pengguna iblis menolak membantu karena mereka sedang dalam misi yang menghasilkan uang, membuat kakak beradik itu patah hati. Melihat hanya Koha yang maju untuk menawarkan bantuan, mereka bersikeras bahwa dia tidak bisa mengalahkan iblis itu sendirian. Mereka ingat bahwa mereka sedang menjelajahi reruntuhan ketika iblis itu mengejar mereka dengan niat membunuh saat mereka berlari pergi. Kakak laki-laki mereka, Yuta, terjebak di bawah puing-puing. Kemudian, Kohaku bersiap untuk pergi dengan dua orang non-pengguna iblis saat Ken menawarkan diri untuk bergabung dengan tim dan membantu memindahkan puing-puing menggunakan kemampuan Ena. Saat melihat iblis tanpa kalung, para sukarelawan bereaksi negatif, menunjukkan bahwa hal itu berbahaya. Namun, Koha meyakinkan mereka bahwa iblis itu tidak berbahaya. Didorong oleh rasa bersalah, Ken bersikeras untuk pergi, berpikir bahwa dialah alasan anak itu terjebak. Melihat tekadnya, wanita itu mengizinkannya pergi, membuatnya berjanji untuk lari saat melihat bahaya. Saat tim memasuki hutan ajaib, para sukarelawan memberitahu Ken bahwa iblis pembunuh, Senju, dulunya adalah iblis pelayan yang dianiaya dengan kejam oleh pemiliknya. Entah bagaimana kalungnya putus dan dia menyerang pemiliknya. Dan sejak saat itu dia tinggal di Gunung Fuji. Membenci manusia, mereka sampai di runtuhan dan langsung bertemu dengan Senju. Salah satu sukarelawan diserang, tapi untungnya, Koha mampu mengirim Igisu untuk melindunginya. Mereka lari saat Senju mendekat, tapi iblis itu berhasil menyusul. Jadi Koha memanggil Igisu untuk melindungi mereka. Dia menembak jatuh iblis pembunuh itu. Tapi iblis itu terbukti kuat karena tidak terpengaruh. Melihat sebuah batu besar di belakangnya, dia mengincarnya menggunakan panahnya. Tapi monster itu berhasil menangkisnya menggunakan salah satu senjatanya. Senju mencoba menyerang mereka, tapi untungnya, Ena menyerap bilah pedangnya. Igisu kemudian mendorong iblis itu dengan tubuhnya, menyebabkannya tersandung batu dan jatuh dari ketinggian. Untuk memastikan mereka membunuh iblis itu, Koha mencoba menembaknya dengan panah mesiu. Tapi panah itu hilang. Mereka segera mencari anak laki-laki yang hilang. Dan Ena menyimpan puing-puing untuk mereka. Mereka bergegas untuk pergi. Tetapi Ena menemukan iblis-iblis mati. Menunjukkannya pada Ken, Yuta teringat pernah membunuh makhluk-makhluk demi uang, yang membuat Ken sedih. Koha menjelaskan bahwa iblis biasanya dibasmi jika tidak memiliki tujuan. Karena mereka merambah ke zona pemukiman manusia. Tiba-tiba, Senju menyerang lagi, melukai seorang sukarelawan. Igisu melindungi yang lain saat Koha mencoba mendaratkan tembakan yang tepat. Ken membantu dengan meminta Ena menyerap panah dan menyerang lawan secara tiba-tiba. Pada saat yang tepat, Koha menembakkan panah mesiunya, menyebabkan iblis pembunuh itu meledak. Namun, ia beregenerasi, menumbuhkan lebih banyak lengan dari sebelumnya dengan kekuatan baru. Iblis itu menyerang, menyebabkan tanah hancur. Untungnya, Igisu menyelamatkan mereka, mencegah mereka jatuh. Namun, Senju mengincar Ken, yang dilindungi oleh Ena dengan melemparkan sebuah batu besar ke arahnya. Selama pertarungan, Ena terlempar, hingga kehilangan kesadaran. Ken bergegas untuk menyelamatkannya, tetapi Senju menyerbu. Tapi kemudian berhenti saat melihatnya melindungi Ena. Melihat sebuah celah, Koha memerintahkan Igisu untuk mengepung dan melumpuhkan Senju. Akhirnya, Senju dikalahkan setelah semua anggota tubuhnya terpotong. Kemudian, ketiga bersaudara itu bersatu kembali dan merayakan kemenangan mereka. Sang kepala suku memuji Koha karena telah menyelamatkan anak laki-laki itu. Tetapi dia bersikeras bahwa itu adalah perbuatan Ken. Dengan melindungi Ena, Ken membuat Senju bingung, membuat makhluk itu lengah. Karena biasanya, iblis disiksa oleh manusia saat mereka tidur. Kakak beradik itu mencoba menangkap Ena untuk mendapatkan 100 juta yen, tetapi Koha turun tangan, mempermalukan mereka saat dia dan Ken meninggalkan kota itu. Dia memujinya karena menunjukkan bahwa manusia dan iblis bisa hidup berdampingan. Sementara itu, kembali di runtuhan, Senju, yang tampaknya sudah mati, menumbuhkan lengan lain. Saat Koha dan Ken melakukan perjalanan melalui Nagoya, sebuah pesawat jatuh di dekatnya. Sang ayah, Raiji, memeriksa putrinya, Momoko, yang kakinya terluka. Ken dan Koha bergegas membantu, meminta bantuan Ena untuk menyerap bagian pesawat yang menjepit kaki gadis itu. Tepat pada saat itu, iblis laba-laba mutan raksasa mengamuk di seluruh kota, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Ia melihat pesawat itu dan segera membungkusnya dengan jaringnya, menyebabkan Koha dan Raiji terjatuh. Untungnya, Igisu berhasil menyelamatkan mereka tepat pada waktunya. Sementara itu, laba-laba itu membawa Ken dan Momoka pergi. Di dalam pesawat, gadis itu tidak bisa berhenti menangis. Dan anak laki-laki itu menawarinya sesuatu untuk dimakan untuk menenangkannya. Namun, dia menolak tawarannya.
menyuruhnya untuk menjauhkan Ene karena dia membuatnya jijik, dan menyatakan bahwa iblis adalah musuhnya. Melihatnya stres, Ken tidak berdebat dengannya dan berkomentar bahwa iblis yang membawa mereka sangat besar. Gadis itu memberitahu bahwa makhluk itu disebut Oni, dan ia menjadi terlalu besar karena memakan iblis lain. Sementara itu, Koha dan Reiji pergi ke asosiasi pengguna iblis untuk menyewa tim pencari bagi kedua anak itu. Koha menyadari uang hadiah yang besar yang ditawarkan pria itu untuk quest tersebut, dan mengetahui bahwa seorang dokter sedang dalam perjalanan untuk melakukan operasi darurat ketika Oni muncul dan menculik putrinya. Oni dengan hati-hati meletakkan pesawat itu di tanah, menyibukkan diri dengan memamerkan koleksinya. Namun, Momoka menyadari bahwa dia dekat dengan Ena dan mendorongnya menjauh, menyatakan niatnya untuk memusnahkan semua iblis suatu hari nanti karena mereka telah membunuh ibunya. Sementara itu, Koha memberitahu Raji bahwa hanya sedikit orang yang mendaftar untuk party setelah melihat hadiahnya. Pria itu berterima kasih atas bantuannya, tetapi Koha mengatakan bahwa dia hanya mencoba menyelamatkan temannya. Raiji kemudian berkomentar bahwa tanda merah di wajah Ken disebabkan oleh partikel demonium, karena istrinya juga memiliki perubahan warna yang sama. Dia menambahkan bahwa dalam beberapa kesempatan langka, partikel demonium terperangkap di dalam tubuh manusia. Dalam kasus istrinya, satu-satunya solusi adalah transplantasi organ. Tetapi demonium itu mulai menetas, menyebabkan kematian istrinya. Jadi, jika partikel demonium milik Ken menetas, itu akan mempengaruhi otaknya dan menyebabkan dia mati, yang membuat Koha sedih. Keesokan harinya, kedua anak itu mengamati laba-laba itu bergerak menjauh, mendorong mereka untuk menyusun rencana untuk melarikan diri. Saat mereka melintasi jaring laba-laba untuk mencapai gedung pencakar langit, Ken mengungkapkan bahwa dia juga kehilangan ibunya, dan sedang mencari cara untuk membawanya kembali. Dengan tidak percaya, gadis itu memberitahunya bahwa dia tidak bisa menghidupkan kembali orang mati, tetapi anak laki-laki itu menolak untuk mendengarkan kata-katanya. Sementara itu, Reiji dan Koha bertemu dengan party yang mendaftar untuk quest tersebut, dan mereka berangkat menuju sarang Oni. Saat Ken dan Momoka melanjutkan perjalanan mereka, tanah mulai bergetar saat laba-laba itu memamerkan koleksi tambahannya. Sebelum beristirahat di atas sofa, Momoko meminta Eno untuk menyingkirkan jaring laba-laba agar dia bisa duduk. Namun, ini menyebabkan sofa itu tenggelam, dan akhirnya jatuh menimpa pajangan lainnya. Menarik perhatian Oni, saat party itu mendekati sarang, salah satu pengguna iblis mengungkapkan harapan agar anak-anak itu tidak menyentuh laba-laba itu. Koleksinya karena bisa memicu amukan. Kembali ke sarang, salah satu koleksi kastil Oni pecah karena pajangan yang jatuh. Karena marah besar, laba-laba itu mengejar mereka, menjebak ketiga orang itu di dalam jaringnya. Tepat pada saat itu, rombongan tiba untuk menyelamatkan mereka. Saat iblis batu mengalihkan perhatian Titan laba-laba dengan napas meriam batunya, Koha menyuruh anak-anak itu untuk lari. Untungnya, Ena membebaskan mereka dari dinding dengan membekukannya. Kebetulan sekali iblis gunting memiliki perangkat video padanya, memberikan petunjuk kepada para ilmuwan organisasi perdamaian tentang keberadaan Ena. Mereka menyadari bahwa mereka harus menangkap iblis itu, dan mereka memanggil pasukan penangkapan. Mereka menghubungi pemimpinnya melalui telepon, dan mereka memberitahunya bahwa mereka telah menemukan iblis penyimpanan yang dicari oleh ketua. Sementara itu, dalam pertempuran, iblis kertas, gunting, dan batu melakukan segalanya untuk memperlambat Oni dengan serangan mereka selagi semua ini terjadi. Anak-anak itu sedang mencoba untuk turun, dengan Momoka yang berhasil bertemu kembali dengan ayahnya. Namun, gerakan laba-laba itu menyebabkan bangunan-bangunan runtuh, membuat semua orang dalam bahaya tertimpa hujan puing-puing saat hujan berhenti. Ken ditemukan pingsan dan berdarah karena mencoba melindungi Ena. Ena mencoba membangunkannya, tapi usahanya tidak berhasil, membuat iblis itu panik. Dia sangat kalut dengan hal ini sehingga dia melepaskan kekuatan yang memotong salah satu anggota tubuh Oni. Saat kemarahan di dalam diri Ena memuncak, dia berubah menjadi versi dirinya yang lebih mengerikan. Kekuatan dan kelincahannya menjadi begitu hebat sehingga dia mampu mengalahkan Titan laba-laba, sampai dia membuat lubang di tubuhnya menggunakan sebuah portal. Namun, iblis penyimpanan itu belum selesai dengan amarahnya yang tak terkendali, melepaskan portal raksasa yang membahayakan semua orang karena bisa terhisap masuk. Sementara itu, Ken sudah sadar, khawatir melihat teman kecilnya pingsan di tengah kawah raksasa. Dia berlari ke arahnya dan menemukannya dalam keadaan kempes. Seperti balon yang kempis, dia meniup ke dalam mulutnya, mengembalikan kehidupan pada iblis itu. Iblis kecil itu sangat senang melihat tuannya masih hidup sehingga keduanya menikmati reuni yang bahagia. Sementara itu, yang lain masih bangkit dari kekacauan yang baru saja mereka alami. Kohan mendekati keduanya dan memberitahu Ken bahwa Ena telah menyingkirkan Oni. Meskipun pemandangan telah berubah total akibat kehancuran yang dibuatnya, iblis kecil itu tidak ingat apa yang telah terjadi. Saat kelompok itu pulang menggunakan jeep mereka, 3 pengguna iblis bayaran berada di atap, membicarakan bagaimana harga buronan Ena telah naik menjadi 200 juta yen. Mereka melepaskan harapan untuk mencoba menangkap iblis penyimpanan setelah apa yang mereka saksikan. Tetapi mereka menaruh harapan pada hadiah kecil. Dengan memberikan informasi, di dalam jeep, Ena memberikan sebatang coklat kepada Momoka yang lapar. Meskipun lega melihat makanan di tangannya, gadis keras kepala itu menolak untuk berterima kasih padanya, yang hanya membuat Ken dan Ena tertawa. Beberapa saat kemudian,
Ken, Koha dan Ena mengucapkan selamat tinggal kepada Reiji dan Momoka. Sementara gadis kecil itu dengan gembira melambaikan tangan kepada mereka. Di tempat lain, salah satu pengguna iblis bayaran sedang menghubungi pemimpin pasukan penangkap. Tuan Koko, dia memberitahunya bahwa Koha bersama dengan anak laki-laki dan iblis itu. Sesuatu yang menarik perhatian sang pemimpin. Di tempat lain lagi, trio pahlawan itu memasuki Kyoto. Koha memberitahu teman kecilnya bahwa sebagian besar bangunan di kota itu telah dipindahkan untuk pelestarian karena bencana iblis. Mereka menuju ke bangunan terbesar di kota itu. Di sana, Koha menyewa 2 kamar untuk mereka. Dia memberitahu keduanya bahwa mereka harus bertemu di sebuah restoran nanti untuk makan malam. Saat kedua teman itu pergi ke kamar mereka sangat senang memiliki seluruh kamar untuk diri mereka sendiri, dan menikmati berguling-guling di atas tempat tidur mereka. Sementara itu, Koha menghubungi teman ilmuwannya di organisasi perdamaian, Ichino, untuk meminta informasi. Dia memberitahunya bahwa organisasi perdamaian sedang mencoba menemukan iblis penyimpanan, yang mereka yakini ada hubungannya dengan hilangnya Pulau Sayori 18 tahun yang lalu. Dengan informasi ini, Koha menuju ke pusat sejarah untuk mencari informasi lebih lanjut. Sementara itu, pasukan penangkap, Tuan Koko dan Yagi, sudah menuju ke Kyoto dengan kendaraan canggih mereka. Koko mengatakan mereka harus pergi ke hotel, karena tahu bahwa Koha menggunakan kartu kreditnya di sana beberapa jam yang lalu. Yagi terkejut bahwa cucu perempuan ketua terlibat dalam misi mereka. Di pusat sejarah, Koha menemukan informasi tentang bagaimana Pulau Saori dan 2000 penduduknya tiba-tiba menghilang 18 tahun yang lalu, termasuk ibunya yang seorang ilmuwan yang sedang menyelidiki iblis yang baru ditemukan. Setelah meneliti lebih lanjut, dia melihat bahwa kakeknya percaya iblislah yang melakukannya dan mendirikan organisasi perdamaian untuk menyelidiki insiden tersebut. Di tempat lain, Ken telah tiba di restoran tempat dia akan bertemu Koha untuk makan malam. Begitu dia masuk, dia dan Ena menjadi mengantuk. Saat anak laki-laki itu duduk, debu berkilauan turun, membuatnya semakin mengantuk. Dia mendongak dan melihat bahwa itu disebabkan oleh iblis Ko yang seperti hantu. Bukannya Koha, Tuan Kokolah yang duduk di depannya, dan anak laki-laki itu menyaksikan saat pria itu menangkap Ena yang sedang tidur. Anak laki-laki itu mencoba menghentikan pria itu pergi, tapi dia sudah jatuh ke dalam kegelapan. Terjadi siaga merah di markas organisasi perdamaian. Saat semua orang yang mampu menyiapkan senjata mereka untuk mengepung kendaraan lapis baja yang membawa iblis baru yang baru saja tiba. Di dalam, Ene baru saja bangun dan langsung menggunakan kekuatan portalnya untuk mencoba menghancurkan wadah yang menahannya. Tuan Koko menggunakan kekuatan iblis ikan hantunya, Hupi, untuk membuat Ena tertidur. Sebuah rencana yang berhasil dengan sukses. Dengan iblis yang telah dinetralkan, para pria itu membuka paksa kendaraan lapis baja tersebut untuk masuk. Ilmuwan tertua, Kepala Ok, bersemangat untuk melihat apa yang bisa dia temukan setelah mereka menganalisis tubuh si kecil. Di tempat lain, Ken berlarian di sekitar kota, bertekad untuk mencari peliharaannya. Sementara Koha mencoba menenangkannya. Meskipun Koha berusaha, anak laki-laki itu tidak bisa berhenti mencari tanpa tujuan saat dia berjalan melewati gedung dengan iklan LED untuk organisasi perdamaian. Koha menyadari dia harus pergi ke fasilitas itu. Sementara itu, Ena dibawa ke Departemen Eksperimen Iblis, tempat sejumlah iblis disimpan tertidur di dalam tabung air. Di tempat lain di markas yang sama, Ichino menerima telepon dari Koha. Ilmuwan unik itu kemudian bertemu dengan temannya di sebuah gang. Di sana, Koha memperkenalkan Ichino kepada Ken, sebagai seseorang yang bekerja untuk organisasi perdamaian. Membuat anak laki-laki itu terkejut. Mereka semua pergi ke apartemen Ichino, di mana dia membuatkan hotpot untuk mereka. Saat anak laki-laki itu mencicipi hidangan lezat itu, dia semakin merindukan Ene. Teringat bahwa dia bisa saja membaginya dengan Ena. Dia memohon kepada sang ilmuwan untuk membantu mereka mendapatkan Ena kembali. Setelah makan, Ken kelelahan dan tertidur. Koha mengatakan dia membantu anak laki-laki itu, karena melihat dia dan Ena bersama memberinya harapan akan adanya koeksistensi damai antara manusia dan iblis. Lebih dari itu, dia merasa bahwa jika keduanya dipisahkan terlalu lama, Ena akan mengamuk yang akan membahayakan seluruh kota. Dia menundukkan kepalanya kepada Ichino, memohon kepada temannya untuk membantu mereka mendapatkan Ena kembali. Kembali di fasilitas organisasi perdamaian, Ena berada di dalam sebuah kurungan medan gaya. Kepala Ok memerintahkan ilmuwannya untuk menangkap iblis itu dengan lengan mekanis. Saat Ena melawannya, dia menggunakan kekuatannya untuk membuatnya menghilang, membuat kepala Ok bersemangat. Sayangnya, ini berarti dia melanjutkan ke tes berikutnya yaitu menggunakan api untuk melihat apa yang akan dilakukan iblis itu untuk melarikan diri. Sementara itu, saat ketua tua itu memandang ke arah kota sambil menaiki limosinnya, dia mengenang putrinya yang hilang. Dia bertanya pada asistennya, Ito, apakah ada kemajuan saat mempelajari iblis penyimpanan? Ito menunjukkan kekhawatiran, memberitahu pria tua itu bahwa cucunya, Koha, bersama dengan anak laki-laki itu di fasilitas organisasi perdamaian. Ichino sedang memindahkan sebuah troli penuh kotak tempat Igisu bersembunyi, terlihat gugup. Sambil melakukannya, dia pergi ke sebuah komputer, di mana dia menemukan informasi tentang di mana Ene ditahan, dan memberitahu Koha tentang hal ini melalui ponselnya. Sementara itu, Koha sedang memasuki fasilitas dengan mengenakan kacamata dan jas lab. Di tempat lain, saat tur fasilitas sedang berlangsung,
Ken menyamar dengan seragam sekolah perempuan, mencoba untuk berbaur dengan para remaja yang sedang karya wisata. Dia melihat pintu menuju ruang layanan. Tetapi dia terlalu sadar semua orang memandangnya untuk bisa masuk. Seorang siswa melihatnya dan menjadi curiga. Karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebelum dia bisa bertanya lebih banyak kepada anak laki-laki itu, Ken sudah menghilang. Sudah ditarik oleh Koha, yang menyelundupkannya ke dalam ruang layanan. Keduanya melihat ke lorong-lorong fasilitas, dan menemukan Tuan Koko di dekat sana. Tidak ingin berurusan dengannya, mereka malah masuk ke dalam saluran ventilasi. Sementara itu, penelitian terhadap Ena terus berlanjut. Dan para ilmuwan terkejut melihat hasil pindaian menunjukkan dia tidak memiliki organ dalam ataupun tulang. Ketua Genjiro Hojo memasuki lab dengan kursi roda mekanik canggihnya, dan semua orang langsung membungkuk. Ketua itu menatap mata Ene dan meminta semua orang untuk meninggalkan ruangan. Setelah sendirian dengan iblis itu, dia mulai dengan menghina penampilannya. Lalu menunjukkan foto Ken untuk melihatnya memohon. Di ventilasi, mereka berdua kesulitan mengetahui kemana harus pergi. Bekas luka di wajah Ken tiba-tiba menyala, dan entah bagaimana dia merasakan kehadiran Ena, yang menuntunnya kemana harus pergi. Mereka berdua turun dari ventilasi dan bertemu dengan Ichino. Sementara itu, tetua tua itu terus berbicara dengan Ena, dan memberitahunya bahwa iblis dengan kekuatannya pernah membuat sebuah pulau menghilang 18 tahun yang lalu. Karena hal ini, dia membenarkan bahwa Ena berbahaya bagi dunia. Pria tua itu membiarkan iblis kecil itu merenungi fakta bahwa dia hanya akan membawa bahaya bagi Ken. Sementara itu, para pahlawan bergegas melewati lorong-lorong fasilitas itu, dan mereka menemukan diri mereka di sebuah ruangan yang penuh dengan iblis-iblis hasil eksperimen. Ken melihat iblis menakutkan yang sama dengan yang dilihat Yagi sebelumnya, dan terpesona olehnya. Bekas luka di wajahnya menyala, membuatnya berempati pada apa yang dirasakan iblis itu. Dia memberitahu yang lain bahwa iblis itu ingin keluar. Kaca yang menampung makhluk itu kemudian mulai retak, membahayakan semua orang karena ia akan terlepas. Tabung air iblis menakutkan itu retak, hingga akhirnya terlepas, membentuk tubuh ramping panjang dari rambutnya. Melihat logo organisasi perdamaian di pakaian Koha, makhluk itu menyerangnya, dan meskipun Igisu berusaha melindunginya, makhluk itu tetap bisa menangkapnya dan Ichino. Gedung itu beralih ke kode merah, dan ketua diberitahu bahwa seekor iblis telah melarikan diri. Sementara itu, iblis menakutkan itu terus meremukan kedua wanita itu. Ken mencoba menyerangnya dengan kursi, tapi berhenti setelah merasakan penderitaan iblis itu. Dia mendekati makhluk itu dan meletakkan kepalanya dengan lembut di kakinya. Dia bersimpati dengan kebencian makhluk itu terhadap manusia, dan meyakinkannya bahwa kedua wanita itu berbeda dari yang lain. Dan karena itu dia memintanya untuk melepaskan mereka. Iblis itu pun melepaskan mereka lalu pergi bersembunyi. Para pahlawan terus mencari Ena. Sementara Koha tidak menyadari bahwa dia meninggalkan kalungnya di lantai. Sang ketua, saat para ilmuwan dan pria bersenjata menyerbu ruang eksperimen, iblis menakutkan itu menggunakan rambutnya yang seperti sulur untuk menangkap kepala Oji dari lantai. Para penjaga bersenjata mencoba menembak monster itu, tapi ia terlalu cepat untuk mereka kenai. Satu persatu, mereka tumbang karena keganasannya. Ia mencoba mendekati para ilmuwan lain dan sang ketua, tapi menjadi korban pasir berkilauan milik Hupi, membuatnya lemah hingga ia berlutut. Yagi dan orang-orang lainnya menembakkan listrik ke arahnya sampai ia jatuh. Di tempat lain, Ken dan yang lainnya akhirnya tiba di tempat Ena berada. Sayangnya, sang ketua dan anak buahnya memasuki ruangan. Dia menunjukkan kalung Koha di tangannya dan menyapa cucunya. Dia bertanya apakah Koha di sana untuk mengambil iblis penyimpanan. Dan dia menjawab akan melakukannya karena berbahaya bagi Ena jika dipisahkan dari Ken. Sang ketua berkata bahwa mereka seharusnya membunuh Ena saja untuk menghindari bahaya itu. Membuat keduanya sadar bahwa mereka tidak akan pernah sependapat. Pria tua itu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka, tapi Koha langsung bertindak, merebut sebuah pistol dan mendekati kakeknya. Dia mencoba untuk mengambil alih kendali, namun debu berkilauan Hupi jatuh menimpanya, membuatnya tertidur bersama semua orang di dekatnya. Ken adalah satu-satunya orang yang masih sadar, dan Tuan Koko menyuruhnya menyerah. Meskipun begitu, bocah itu tetap mencoba segala cara untuk mengeluarkan Ena dari kandangnya. Sambil terus menahan napasnya untuk menghindari kekuatan Hupi, bocah itu melihat tidak ada debu berkilauan yang mengarah ke Koko dan mendekatinya untuk bernapas. Akan tetapi, pria itu justru mendorongnya, membuat hidung bocah itu berdarah. Melihat bocah itu berdarah dan kemudian dililit oleh tubuh Hupi membuat Ena sangat marah. Sehingga dia berubah menjadi wujud monsternya dan menghancurkan kandangnya. Serangan berbasis portalnya sangat kuat sehingga membuat Tuan Koko dan Hupi dalam posisi bertahan. Untuk terus melawan monster itu, Koko mengenakan sarung tangan energi dan mempersiapkan dirinya. Ena melancarkan berbagai serangan, tapi pria itu bisa menangkis dan bertahan berkat sarung tangannya. Iblis itu membuat serangannya lebih kuat, menghancurkan sebagian besar bangunan. Saat debu mulai menghilang, Ena melihat Tuan Koko sudah tidak terlihat lagi. Dia pergi menemui Ken, yang senang melihat peliharaannya telah berevolusi. Meskipun reuninya membahagiakan, Ena melihat tuannya dipenuhi luka. Dia teringat kata-kata sang ketua, yang mengatakan bahwa dia hanya akan menjadi bahaya bagi anak itu. Khawatir, Ena menjaga jarak dari anak itu, sambil mengingat semua masa-masa indah bersamanya.
dia pergi, membuat Ken bingung dan sedih. Kemudian, anak itu sekarang berada dalam tahanan organisasi perdamaian dan dimasukkan ke dalam sangkar. Para ilmuwan mengawasinya melalui cermin satu arah. Kepala Og menyakiti seekor iblis kecil, dan Ken bereaksi dengan gelisah meskipun tidak bisa melihat atau mendengar teriakannya. Kepala Og menyimpulkan bahwa partikel demonium di dalam anak itu telah merusak otaknya, yang berarti dia bisa merasakan iblis di sekitarnya, terutama jika mereka dalam kesulitan. Kemudian, Tuan Koko mengunjungi anak itu di selnya, dan memberitahunya bahwa dia sekarang berada di bawah pengawasannya. Meskipun begitu, anak itu memberontak. Jadi, Koko memerintahkan Yagi untuk memasangkan Kurara padanya. Kurara ternyata adalah iblis kecil mirip kelabang yang melilit leher Ken saat kedua orang dewasa itu lengah. Ken berlari untuk kabur, namun, Kurara melayangkan anak itu dan mengembalikannya ke Koko. Dia dibawa ke apartemen Koko, di mana dia duduk diam dengan kepala tertunduk. Dia memberitahu wali barunya bahwa dia tidak membutuhkannya. Tetapi Koko mengatakan kepadanya bahwa dia akan dikirim ke panti asuhan jika tidak berada di bawah pengawasannya. Meskipun begitu, Ken tetap ingin mencari Anna. Dia pergi ke jendela, menatap hujan, bertanya-tanya apakah teman kecilnya tidak lagi menyukainya. Di tempat lain, di sebuah gang gelap, Anna sangat lelah sehingga dia tertidur. Sesosok makhluk misterius dari bayang-bayang mendekati tubuhnya yang rentan. Anna bangun dan mendapati dirinya berada di suatu tempat di selokan. Dia melihat ke dalam kegelapan, dan dia melihat banyak mata menatapnya. Seekor iblis kecil mirip tikus keluar dari bayang-bayang, dan menawarinya makanan. Iblis-iblis lain juga keluar, dan ternyata mereka ramah. Sementara itu, di pagi hari di apartemen Tuan Koko, Ken duduk untuk sarapan. Pria itu menawarinya minuman energi yang hanya untuk membentuk otot, membuat anak itu semakin merindukan kebebasan. Di tempat lain, di mansion tradisional milik ketua, Genjuro sedang makan malam bersama cucu perempuannya. Seolah-olah berpura-pura sedang menikmati makan malam keluarga yang damai, sementara Koharu terlihat sedih dan lelah. Kembali ke tempat lain, dua iblis selokan sedang membawa makanan. Namun seekor kucing melihat dan menyerang mereka. Mereka berlari sampai bertemu Anna, yang memanggil kotak-kotak berat untuk menghalangi mereka dari kucing itu. Kucing itu tidak ingin menghadapi amukan iblis penyimpanan. Dan akhirnya kucing itu kabur. Mereka membawa makanan kembali kepada yang lain. Dan Anna mulai terbiasa dengan kehidupan barunya bersama mereka. Sementara itu, seekor iblis besar sedang mengamuk di kota. Iblis itu menyerang seorang wanita yang ketakutan. Namun Yogi datang menghalangi dengan semacam baju zirah iblis yang meningkatkan atribut fisiknya. Monster itu begitu kewalahan sehingga ia melarikan diri. Jadi Yogi mengejarnya, melompati gedung-gedung sampai berhasil menyusulnya. Saat monster itu bangkit, ia disetrum oleh orang-orang lain, hingga pingsan. Tuan Koko dan anak laki-laki itu pergi ke truk tempat mereka menahan monster itu. Dan Yogi memperkenalkan iblisnya, Parasa, kepada Ken, menjelaskan bahwa itu adalah tipe parasit yang meningkatkan kemampuan fisik inangnya. Anak laki-laki itu melihat iblis yang dikurung. Dan Koko menjelaskan bahwa iblis itu telah melahap pengguna iblisnya dan kabur sendirian. Ken merasa sedih, karena tahu bahwa monster itu akan dibunuh. Dia mendekati monster itu dan, meskipun ada potensi bahaya, Koko memerintahkan anak buahnya untuk mematikan kurungan virtual dan membiarkan anak itu masuk. Saat anak itu mendekat, dia memeluk iblis itu, menunjukkan empati. Karena dia tahu monster itu menjadi agresif hanya karena perlakuan buruk. Keesokan paginya, Ken memasak sarapan untuk dinikmati oleh Tuan Koko dan dirinya. Sementara pria itu tidak menunjukkan emosi apapun terhadap makanan itu. Dia memakannya sampai habis. Kemudian, Ken sedang menggambar sambil berbaring di lantai. Dia melihat keluar jendela dan membayangkan saat ibunya sedang menjemur pakaian. Membuat anak laki-laki itu tersenyum. Koko bertanya di mana jasad ibunya sekarang. Dan anak laki-laki itu menjawab bahwa jasadnya ada di dalam ruang penyimpanan Ena agar bisa diawetkan. Dia memberitahu pria itu bahwa dia hanya perlu menemukan iblis waktu untuk menghidupkannya kembali. Koko memberitahunya bahwa tidak ada yang tahu apakah iblis itu ada. Dan bahwa dia harus menerima kenyataan ibunya telah tiada. Anak laki-laki itu tidak terima dan pergi ke kamarnya dengan marah. Koko melihat apa yang sedang Ken gambar dan melihat bahwa itu adalah coretan dirinya, Ena, dan ibunya bersama-sama. Di selokan, Ena sedang memikirkan Ken. Dia memanggil ke meja anak laki-laki itu dan tidur di atasnya. Emosinya begitu kuat sehingga Ken terbangun di apartemen. Dia pergi ke balkon dan mencari hingga dia menemukan emosi Ena. Dia meminta Karara untuk melepaskannya agar dia bisa menemukan temannya. Dan iblis itu pun menurutinya. Tidak lama kemudian, Koko menyadari bahwa anak laki-laki itu telah kabur dan memerintahkan Yagi untuk mengikutinya. Ken tiba di selokan, di mana keduanya senang bisa bertemu kembali. Namun, Ena teringat kata-kata ketua tentang dirinya yang menjadi pembawa sial bagi Ken. Dan dia pun lari darinya sementara iblis kecil itu merajuk sendirian. Yagi menunjukkan dirinya dengan melepaskan sebuah wadah yang berisi sisik hupi, membuat si kecil tertidur. Pria itu menangkap iblis tersebut dan pergi. Semua itu disaksikan oleh salah satu teman iblis selokan Ena. Iblis tikus itu kembali ke yang lain yang sedang bersama Ken, dan melaporkan bahwa Ana telah ditangkap. Iblis penyimpanan itu dimasukkan ke dalam kendaraan kontainer. Koko berbicara dengan gadis kecil itu, dan memberitahunya bahwa dia akan dijadikan bahan percobaan. Dan jika dianggap terlalu berbahaya, akan dibedah. Saat kendaraan mulai bergerak,
Koko menunjukkan gambar-gambar Ken kepada Anna dan memberitahunya bahwa dia tinggal bersama anak laki-laki itu dan pada akhirnya memperlakukannya seperti keluarga. Saat pria itu melihat gambar dirinya dan Ken makan bersama, sesuatu jatuh di jalan, memaksa kendaraan itu berhenti. Yogi keluar untuk memeriksa apa yang terjadi, memberi celah bagi Ken dan para iblis selokan untuk menyelinap masuk. Di kursi pengemudi, anak laki-laki itu mengambil alih kemudi, dan Yogi mengaktifkan armor parasanya untuk bergelantungan di atas kendaraan. Saat Yogi mendekati jendela, anak laki-laki itu membukanya sehingga para iblis selokan bergelantungan di wajah pria itu, sampai dia melepaskan pegangannya dari truk. Sementara itu, Koko sudah menyiapkan sarung tangan energinya. Saat para iblis tikus selokan membuka pintu belakang, mereka semua mengepung pria itu. Ternyata itu hanyalah pengalihan perhatian, karena salah satu dari mereka menghancurkan tombol yang menyalakan kandang virtual, sehingga membebaskan Anna. Meskipun begitu, Koko senang karena mereka bisa berhadapan lagi. Namun sarung tangan energinya malah rusak karena para iblis tikus, dan dia didorong keluar dari truk. Melihat mereka berhasil kabur, Koko tertawa. Keesokan paginya, truk itu sudah terparkir jauh. Saat Ken dan Anna memandang matahari terbit, anak laki-laki itu berkata pada peliharaannya bahwa dia tidak akan pernah memberinya kesialan, dan semua yang dia berikan padanya hanyalah kebahagiaan. Iblis kecil itu sangat senang dengan perkataannya sehingga dia dengan antusias menjelati wajahnya. Mereka saling berpelukan, sementara para iblis selokan bersama mereka. Saat seorang pria mencoba mengambil sekaleng minuman dari mesin penjual otomatis, koinnya jatuh ke bawah mesin. Emeo adalah pemimpin dari iblis selokan, dan makhluk kecil itu mengambil koin tersebut. Iblis-iblis kecil lainnya juga sibuk mencari koin dimanapun mereka bisa menemukannya, sampai mereka punya cukup uang untuk perjalanan Ken. Anak laki-laki itu kemudian menyerahkan kantong koinnya di stasiun kereta untuk satu tiket ke Hakata. Saat dia naik ke kereta dan duduk, anak laki-laki itu melihat keluar jendela dan melihat semua teman-teman selokannya di luar. Dia membuka tasnya, memperlihatkan Anna, dan mereka mengucapkan selamat tinggal saat kereta mulai bergerak. Di organisasi perdamaian, mereka menemukan video keamanan Ken yang sedang membeli tiket ke Hakata. Tuan Koko melapor kepada yang lain bahwa mereka sedang dalam misi untuk menemukan iblis waktu. Mereka memutuskan bahwa mereka harus menangkap iblis penyimpanan saat mereka masih di dalam kereta. Dan Koko memikirkan seseorang untuk pekerjaan itu yang bisa masuk ke kereta begitu kereta memasuki Hiroshima. Di stasiun Hiroshima, ada seorang wanita dengan aura yang begitu kuat sehingga mata semua orang tertuju padanya saat dia lewat. Saat kereta bergerak, dia berlari untuk mengejarnya. Seorang gadis kecil di dalam kereta melihatnya berlari begitu cepat seolah-olah dia muncul dan menghilang. Sebelum gadis kecil itu menyadarinya, wanita itu sudah berada di dalam kereta. Membuat gadis kecil itu sangat kebingungan. Wanita itu memulai pencariannya untuk anak itu. Dan saat dia hendak melihatnya tertidur di kursinya, dia melihat kondektur dan bersembunyi karena tidak punya tiket. Menggunakan kekuatan misterius, dia membuka sebuah portal di lantai dan memasukinya, membawanya ke tempat lain di dalam kereta. Dia menghubungi Koko, yang memberitahunya untuk mengambil iblis itu sebelum anak laki-laki itu menyadarinya. Sambil juga mengingatkan untuk tidak menyakitinya. Kebetulan saat dia berjalan, dia menabrak Ken, yang sedang pergi ke bagian belakang kereta untuk menikmati pemandangan. Dia melihat bagaimana anak laki-laki itu dan hewan peliharaannya menikmati pengalaman naik kereta mereka, dan tahu dia akan merusaknya, tapi dia tidak peduli karena dia akan mendapatkan bonus besar jika berhasil dalam misinya. Saat kereta melewati sebuah terowongan, Ken takjub dengan pemandangan di bawah air. Anne di sisi lain, merasa takut, berpikir bahwa air akan masuk. Saat anak laki-laki itu teralihkan oleh iblis laut raksasa yang indah, sebuah portal muncul di samping Anna, dan sebuah tangan menangkap makhluk kecil itu. Ken melihat ke sampingnya dan menyadari Anna telah hilang. Di tempat lain, wanita itu telah memasukkan iblis kecil itu ke dalam kandang jinjingnya yang berteknologi canggih. Anak laki-laki itu memasuki gerbong tempat mereka berada, jadi wanita itu pun bersembunyi. Saat Ken mendekatinya, dia merasakan emosi iblis kecilnya, dan akhirnya menemukan bahwa wanita itu adalah penculiknya. Untuk melarikan diri, dia membuka sebuah portal, dan saat Ken mencoba menangkapnya, dia sudah menghilang. Dia mendengar suara di atap dan menyadari bahwa iblis musuh memiliki kekuatan untuk berpindah tempat, dan mencoba mencari cara untuk naik ke atas sementara wanita itu sibuk dengan panggilannya dengan organisasi perdamaian. Ken mengambil sangkar Anna dari belakang. Bocah itu mencoba melepaskannya, tapi sangkarnya terlalu canggih dan rapat. Dia mencoba lari, tapi saat sebuah portal terbuka di depannya, portal itu mengembalikannya ke jalur wanita itu. Dia mencoba kabur lagi, tapi portal-portal itu membuat segalanya menjadi rumit. Dia menyadari tasnya terbelah dua, karena hanya satu bagian yang masuk ke dalam portal. Melihat portal lain yang terbuka, dia memasukkan ujung sangkar Anna ke dalamnya, dan saat portal itu menutup, Anna pun terbebas. Wanita itu menjadi serius dan menggunakan gerakan portal yang lebih rumit dan cepat untuk menangkap Anna. Ken dan Anna mengatur waktu saat wanita itu keluar dari portal, membuatnya bingung dengan benda-benda panggilan Anna yang muncul bersamaan. Wanita itu menjadi sangat tidak seimbang sehingga dia terancam jatuh dari atap kereta. Ken mengangkatnya, dan dengan begitu menyelamatkannya dari jatuh. Saat keadaan mulai tenang, wanita itu meminta maaf karena tugasnya adalah menangkap Anna,
Namun, Ken menolak melepaskan hewan peliharaannya. Wanita itu melihat tekadnya dan menerima bahwa misinya telah gagal. Dia bertanya apakah Ena punya sesuatu yang bisa mengapung. Membuat bocah itu bingung. Dia mengungkapkan bahwa organisasi perdamaian sedang menunggu di stasiun berikutnya dan menggunakan iblisnya untuk membuat bocah itu jatuh ke laut. Untungnya, Ena menangkap Ken dengan tempat tidur melayang yang digunakan oleh keduanya sebagai perahu. Di tempat lain, seorang anak laki-laki sedang menangis karena mainan pesawatnya rusak. Seorang pria berambut putih melihat apa yang terjadi dan secara misterius memperbaiki pesawat itu dengan kilatan cahaya. Anak itu sangat senang sehingga dia berlari pergi sambil tersenyum. Ken mendapati dirinya melayang di sebuah ruang yang dipenuhi puing-puing dan benda-benda melayang. Saat dia menatap ke arah cahaya, dia menemukan jasad ibunya. Sementara itu, sebuah tepi sungai sedang dikerumuni oleh para pejabat pemerintah, termasuk pria berambut putih bernama Kido. Terungkap bahwa yang sedang dia lihat adalah sebuah kawah tempat Ken dan Ena tertidur. Rasa penasaran pria itu meningkat saat dia melihat bekas luka anak itu bersinar. Ken kembali ke ruang melayang, hampir menggapai jasad ibunya. Sebelum ia sempat melakukannya, ibunya lah yang menahannya. Anak laki-laki itu kemudian terbangun dari mimpi buruk di sebuah sofa apartemen. Dia melihat Ene dan meminta maaf. Kido membawakan makanan untuk mereka berdua, tetapi anak laki-laki itu waspada, tidak tahu siapa pria itu. Pria itu menyuruhnya untuk tidak takut, dan mereka pun makan bersama. Ken menceritakan misi mereka untuk pergi ke Hakata mencari iblis yang bisa memanipulasi waktu. Dia samar-samar ingat bahwa mereka diserang oleh organisasi perdamaian di tepian sungai, dan karena itu Ena menghancurkan area tersebut. Dia kemudian bertanya mengapa pria itu baik kepada mereka. Dan Kido menjawab itu karena dia memiliki pengalaman serupa dengan apa yang mereka alami. Pria itu kemudian memasuki kamarnya yang gelap, dan menyalakan laptopnya untuk melihat berita kehancuran di tepian sungai. Dengan Ken dan Ena disebut sebagai pihak yang menyebabkannya. Sementara itu, di organisasi perdamaian, Ketua Genjiro melapor kepada seorang jenderal bahwa jika iblis penyimpanan melepaskan kekuatan penuhnya, itu akan menghapus Hakata dari peta. Sang jenderal sangat marah karena organisasi perdamaian belum melaporkan tentang iblis penyimpanan sampai sekarang dan ingin memberitahu menteri sebelum mereka bisa mengizinkan organisasi untuk mengambil tindakan apapun. Hal ini membuat sang ketua frustrasi, yang menghubungi Koko dan mengatakan bahwa tidak ada rencana yang berubah, meskipun tidak ada izin dari Kementerian Pertahanan. Koko pun mematuhinya dan terungkap bahwa dia berada di helikopter bersama Yogi dan beberapa pria bersenjata. Dan mereka sedang menuju ke kota Hakata. Di apartemen, Kido secara misterius menjatuhkan piring saat sedang mencucinya. Saat Ken bertanya apa yang terjadi, piring itu kembali lagi ke tangan pria itu. Dia bertanya kepada anak itu apakah dia masih akan mencari iblis yang bisa mengendalikan waktu. Dan ketika anak itu mengiyakan, pria itu menyuruhnya untuk ikut dengannya. Saat mereka berjalan di jalanan, anak laki-laki itu memakai topi dan masker agar tidak dikenali. Mereka menuju ke Museum Nasional Kyushu. Di sana terdapat pameran yang penuh dengan sejarah pertarungan iblis dengan manusia. Kido berbicara kepada anak itu tentang bagaimana manusia mengabaikan nyawa iblis. Padahal nyawa mereka sama berharganya dengan nyawa manusia. Dia kemudian membawa anak itu ke pameran cakar iblis bernama Pandemonium, di mana seorang narator terkomputerisasi menyatakan bahwa Pandemonium merenggut 3 juta nyawa 50 tahun yang lalu di pantai Barat As. Kido mengatakan bahwa itu adalah iblis terkuat yang pernah hidup. Dan senjata yang digunakan untuk melawannya begitu kuat hingga mengubah wajah bumi. Ken merasa sedih dengan banyaknya nyawa orang yang hilang. Sementara Keto lebih peduli dengan berapa banyak iblis yang tewas. Dari cara pria itu berbicara, Ken sadar kalau Keto adalah iblis. Dan pada saat yang sama, bekas lukanya bersinar. Anak itu bertanya mengapa pria itu membawanya ke museum. Pria itu mengambil artefak batu dan memberitahu anak itu bahwa setiap zat memiliki ingatan. Dia menggunakan ingatan ini untuk mengembalikan benda-benda ke wujud aslinya. Seperti yang ditunjukkan saat dia mengubah batu itu menjadi wujud aslinya yaitu sebuah belati. Dia kemudian menggunakan belati itu untuk menusuk dirinya sendiri, merobek kulit manusianya, mengungkapkan bahwa itu hanyalah penyamaran untuk wujud iblis sejatinya yang seperti dewa. Setahun yang lalu, seorang anak laki-laki tertabrak mobil. Saat mobil itu pergi, iblis yang kelak menyebut dirinya Kido memasuki tubuh anak itu karena iseng. Dia memakan organ-organ yang terhubung ke otak, memastikan bahwa dia mengambil alih kendalinya, dan dengan kekuatan pemulihannya, itu berarti tubuh tersebut tidak akan pernah membusuk. Dia melanjutkan ceritanya saat mereka sekali lagi berjalan-jalan di kota. Memberitahu anak itu bahwa dia mengambil identitas tubuh itu untuk mengetahui mengapa manusia menganiaya iblis. Ken bertanya apakah dia adalah iblis waktu. Dan pria itu percaya mungkin dialah asal mula dari legenda tersebut. Anak itu tiba-tiba mengalami sakit kepala hebat akibat partikel iblis di dalam dirinya. Tanpa sengaja melepas topinya. Kebetulan, teman sekolah Keto, Sasaki, lewat. Keto memasangkan kembali topi Ken dan memberitahu gadis itu bahwa anak laki-laki ini adalah sepupunya, yang sedang dia ajak berkeliling kota. Saat Sasaki melanjutkan perjalanannya, dia merasa tidak nyaman setelah melihat wajah Ken dan menelpon polisi dengan ponselnya. Di apartemen, anak itu masih merasakan sakit kepala, tapi lebih khawatir untuk bertanya pada Keto.
Apakah dia bisa menghidupkan kembali ibunya? Pria itu meminta untuk melihat jasadnya dan Ena memanggilnya dari penyimpanannya. Anak itu menangis melihat ibunya. Dan sementara pria berambut putih itu menenangkannya, dia diam-diam mengambil sampel darah dari jasad itu. Dia kemudian mencoba menghidupkannya kembali. Namun, prosesnya terhenti karena tentara sudah ada di luar. Mereka menerobos masuk melalui jendela, memaksa Kido untuk menarik lengan Ken dan lari. Namun, anak laki-laki itu kembali ke ibunya agar Ena bisa memulihkannya lagi. Hal itu terhenti saat tentara menjatuhkan bom yang melumpuhkan keduanya. Anak laki-laki itu dan iblis kecilnya. Mereka hendak menangkap anak laki-laki itu. Namun Kido mengakhiri hidup mereka semua sebelum mereka bisa melakukannya. Dan sementara Ken ingin kembali ke ibunya. Pria berambut putih itu bersikeras agar mereka pergi. Saat mereka lari, mereka disergap di tengah jalan. Kido melindungi anak laki-laki itu dari tembakan. Tapi itu tidak memengaruhinya. Dia mengeluarkan beberapa potongan dari sakunya dan melemparkannya ke para prajurit. Dengan kekuatan pemulihannya, potongan-potongan ini berubah menjadi duri yang mengakhiri hidup para prajurit. Mengejutkan Ken, karena apa yang terjadi, kota Hakata ditutup dengan personel militer yang membantu warga mengungsi. Sementara itu, Kido, Ken, dan Ena berada di sebuah rumah kosong untuk bersembunyi. Anak laki-laki itu bertanya apakah nyawa harus berakhir agar mereka bisa melarikan diri. Kido bertanya apakah pertanyaannya berarti dia masih di pihak manusia. Dia mengungkapkan kebenciannya pada manusia, dan menceritakan rencananya untuk memusnahkan mereka semua. Sementara itu, Koko dan anak buahnya sedang menggeledah apartemen, di mana mereka menemukan sisa-sisa ibu Ken. Mereka juga menemukan koleksi daging manusia. Sementara itu, Ken tidak bisa berpikir jernih. Sementara Kido memintanya untuk bergabung dengannya dan menciptakan surga bagi para iblis yang bebas dari penderitaan dan penindasan manusia. Namun, anak laki-laki itu terlalu trauma untuk memperhatikan. Saat anak laki-laki itu tidak melihat, pria berambut putih itu mengeluarkan sampel darah ibunya dan memberitahu anak laki-laki itu bahwa dia akan mewujudkan semua mimpinya jika dia membantunya menghidupkan kembali Pandemonium. Kembali ke apartemen, Koko dan anak buahnya menemukan dinding penuh dengan kertas penelitian yang membentuk jalan menuju rencana Kido, dengan foto Ken di tengahnya dan tulisan pemulihan di atasnya. Kembali ke rumah kosong itu, ibu Ken muncul di depan putranya yang gembira, di sebuah tos serba di Hakata. Dua orang prajurit yang sedang istirahat melihat seekor iblis katak yang sedang tidak mengganggu siapapun. Namun mereka menembaknya, hingga sisa-sisanya jatuh ke lantai. Ken dan Ena berada tepat di sampingnya. Ketakutan tapi tidak bisa berteriak agar tidak ketahuan, mereka kembali ke rumah kosong tempat ibu anak laki-laki itu sedang menunggu. Saat anak laki-laki itu menceritakan apa yang terjadi ketika dia mencoba mencari makanan, ibunya menghibur dan mendengarkannya. Anak laki-laki itu memeluknya, dan wanita itu meyakinkannya bahwa semua penderitaannya akan segera berakhir. Sementara itu, Koha tiba di sebuah pos pemeriksaan militer dan memberitahu penjaga bahwa dia harus diizinkan masuk. Karena penjaga tidak mengizinkannya lewat, wanita itu bersiap untuk menerobos dengan motornya. Namun Koko datang tepat waktu dan menyuruh penjaga untuk membiarkannya lewat. Di dalam benteng tenda, Koha diberitahu bahwa ada iblis yang ingin memusnahkan umat manusia. Koko kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa iblis itu mengincar cakar Pandemonium. Mengetahui bahwa Ena dapat menghancurkan kaca yang diperkuat di museum, Yagi kemudian masuk, membebaskan Igisu dari penjara kotaknya dan memberikan iblis dan pengguna iblis itu reuni mereka yang mengharukan. Terlepas dari masa lalu mereka, Koko memberitahu Koha bahwa mereka membutuhkan kerjasama mereka. Wanita itu memberitahu mereka bahwa dia akan menemukan anak laki-laki itu sendirian. Dia bertanya apa yang akan terjadi pada Ena setelah semuanya selesai. Dan pria itu mengatakan bahwa itu adalah keputusan ketua. Koha menghakiminya karena membenarkan apapun yang akan mereka lakukan pada iblis penyimpanan itu sebagai tugasnya semata. Saat dia pergi, dia tidak tahu bahwa ada alat pelacak yang terpasang di motornya. Dia sampai di salah satu pinggiran kota yang ditinggalkan dan memeriksa teropongnya untuk mencari jejak panas yang dia temukan di salah satu rumah. Sementara itu, sang ibu menyiapkan mie untuk mereka makan saat anak laki-laki itu bertanya mengapa dia tidak memasak versi terong seperti biasanya. Wanita itu memberitahunya bahwa dia lupa. Dia mengulurkan tangannya ke arah iblis kecil itu. Namun Ena justru menggigit jarinya. Ken memarahi peliharaannya, tetapi sang ibu menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Koha masuk ke dalam rumah, curiga pada ibu yang kini hidup kembali. Begitu dia berduaan dengan Ken, dia memberitahunya bahwa mereka harus meninggalkan Hakata. Anak laki-laki itu berkata dia harus memberitahu ibunya. Tetapi wanita itu menghentikannya dan mengatakan kepadanya bahwa makhluk itu bukanlah ibunya. Ken menyela dan dengan suara sedih, dia mengatakan padanya bahwa meskipun wanita itu mungkin bukan ibunya sekarang, dia akan belajar untuk mencintainya seiring berjalannya waktu. Melihat anak laki-laki itu menangis, Koha masuk kembali ke dalam rumah, bertekad untuk menghadapi ibu palsu itu. Sementara itu, ibu Keto keluar sendirian, dan Ichisu mengikutinya. Tiba-tiba, dinding-dinding mengelilingi iblis cangkang itu dan dia pun terperangkap. Semua karena kekuatan pemulihan, Koha melihat apa yang terjadi, dan mengarahkan busur lengannya ke arah ibu itu. Saat Ken menghampiri Ena, dia meminta makhluk kecil itu untuk menerima ibu barunya agar mereka bisa hidup bersama dengan bahagia. Saat iblis kecil itu mendengarkan,
Dia mendengar sesuatu di belakang dan pergi menuju sumber suara itu. Kembali ke pertarungan, Koha menyuruh ibu palsu itu untuk melepaskan iblisnya. Tetapi si penjahat mengatakan kepadanya bahwa dia hanya peduli pada Ichisu. Karena dia bisa memanfaatkannya. Ibu itu menyentuh potongan-potongan kawat berduri di tanah. Memulihkan kawat-kawat berduri itu ke arah Koha, dan menembus kakinya. Saat dia tidak bisa bergerak, iblis ibu itu menyerangnya sambil memegang pisau. Koha menembakkan panah ke arahnya, tetapi itu tidak memperlambatnya. Dan si penjahat berhasil menusuknya. Ken melihat apa yang sedang terjadi. Jadi ibu palsu itu menghampirinya saat perhatiannya teralihkan. Koha menembaknya dengan panah peledak tepat di wajah, memperlihatkan wujud iblis asli dari dalam dirinya. Saat Koha terbaring di tanah perlahan-lahan kehilangan nyawanya, Keto memberitahu anak laki-laki itu bahwa dia bisa menyelamatkannya dengan kekuatannya jika dia mau mendengarkannya. Saat dia berbicara, para tentara masuk dan menembaki iblis berwujud manusia itu. Namun makhluk itu langsung mengakhiri hidup mereka seketika. Beberapa saat kemudian, Koko dan timnya tiba di rumah kosong itu. Mereka membebaskan Ichisu dari penjaranya. Dan mereka melihat Koharu yang tertidur terikat di belakang. Mereka melepaskan ikatannya dan dia mendapati lukanya sudah hilang. Di tempat lain, Keto, dalam penyamaran sebagai seorang personel militer, meminta izin agar kendaraannya bisa masuk. Di sebuah pos pemeriksaan militer, pihak militer mengizinkannya masuk, tanpa mengetahui bahwa Ken yang terikat berada di belakang kendaraan, bersama dengan Ena yang dikurung. Saat anak laki-laki itu mencoba melarikan diri, kalungnya menyetrumnya dengan keras, menyebabkannya kesakitan luar biasa. Keto memberitahunya bahwa dia telah memodifikasi kalung organisasi perdamaian agar bisa digunakan pada manusia yang terkontaminasi demonium. Iblis berwujud manusia itu menuju ke museum, yang sekarang menjadi benteng militer. Dia memberitahu penjaga di luar bahwa dia membawa Ken di belakang kendaraannya. Pria-pria bersenjata membawa anak laki-laki itu ke dalam. Sementara penjahat yang menyamar itu membawa kandang Ena bersamanya saat mereka berjalan menuju sang jenderal. Sang jenderal mendengar informasi dari organisasi perdamaian melalui interkom bahwa iblis berbahaya itu ada di dalam museum. Dia menghentikan orang-orang itu untuk mendekat. Tapi Keto tidak perlu bersusah payah untuk melenyapkan setiap penembak yang menyerangnya. Seiring tubuh manusianya semakin hancur, dia melepaskan wujud iblisnya. Sementara itu, organisasi perdamaian telah tiba di luar dan mereka menembaki museum untuk masuk. Namun, perisai energi tingkat militer yang melindungi bangunan itu terlalu kuat untuk serangan mereka. Di dalam museum, Keto membawa Ena dan Ken ke ruangan yang menyimpan cakar pandemonium. Dia mengancam Ena akan membiarkan anak laki-laki itu lebih menderita kesakitan jika iblis kecil itu tidak memblokir pintu masuk. Ena menurut, tapi anak laki-laki itu tetap kesakitan. Sang penjahat berteori bahwa kalung itu pasti membuat pandemonium di dalamnya menetas keluar. Organisasi perdamaian masih mencoba untuk masuk ke dalam. Namun tidak berhasil. Koko memerintahkan Ando untuk melakukan tugasnya. Dan terungkap bahwa yang dia maksud adalah wanita dengan iblis warp. Di dalam, Keto memerintahkan En untuk menghancurkan perisai kaca yang melindungi cakar itu. Menyetrum Ken dengan rasa sakit sebagai penyemangat. Ena menurut, tapi keadaannya saat ini terlalu lemah untuk memberikan efek apapun pada kaca itu. Untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya, iblis jahat itu menyetrum anak laki-laki itu lagi, sampai matanya berdarah. Dan kepalanya begitu gosong hingga mengeluarkan asap. Anak laki-laki itu masih mencoba menghibur teman kecilnya, meskipun dengan apa yang terjadi. Namun Kido menyetrum anak itu lagi, membuatnya berdarah dan jatuh tak bernyawa. Ena menjadi sangat marah sehingga dia berubah ke wujud monsternya, dan mencoba menyerang penjahat itu, yang berhasil menghindari serangannya, memastikan bahwa kaca yang diperkuat itu pecah secara perlahan dengan setiap pukulan. Sementara itu, seekor bayi iblis berbasis tumbuhan ternyata telah menetas dari dalam tubuh Ken. Keto mendekati tubuh anak laki-laki itu dan membangkitkannya kembali menggunakan kekuatannya saat Ena menjadi tenang. Sang penjahat memberitahunya bahwa manusia dan iblis tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan damai. Dan karena itu mengundangnya untuk bergabung ke pihaknya. Tiba-tiba, organisasi perdamaian Koha masuk melalui sebuah portal, mengangkat Ken yang sedang tertidur, dan siap untuk melawan kejahatan itu sebagai sebuah tim. Keto bertanya pada Ena di pihak mana dia akan berdiri, bersama para iblis atau manusia. Iblis penyimpan itu menolak uluran tangan sang penjahat dan mengambil bayi iblis tumbuhan darinya. Keto kecewa tetapi tidak memedulikannya saat dia mengambil sepotong cakar pandemonium. Dengan kekuatan pemulihannya, kekacauan akan segera dilepaskan. Sebuah kompleks yang penuh dengan orang-orang tak berdosa langsung musnah karena serangan pandemonium yang seperti nuklir. Di seluruh dunia, orang-orang berfokus penuh pada berita tentang amukan Titan di Hakata. Keto berada di dalam pandemonium, dan dia menggunakan tubuh raksasa itu untuk menginjak-injak kota. Pihak militer menembakkan semua yang mereka miliki ke arah Titan itu. Namun sang raksasa terbukti tidak bisa dihancurkan, dan membalas dengan seberkas sinar yang memusnahkan mereka. Sementara itu, sebuah dewan pemerintah berada di ruang perang untuk menilai situasi. Ketua Genjiro memberitahu dewan bahwa pandemonium pernah dihentikan menggunakan senjata nuklir, dan bahwa mereka perlu melakukannya lagi. Sang jenderal menolak, tetapi sang ketua mengatakan itu adalah satu-satunya cara. Karena tidak punya pilihan lain, sang jenderal dengan gan menjawab bahwa dia perlu memberitahu Perdana Menteri tentang opsi tersebut. Sementara itu,
Ken baru saja bangun di dalam truk organisasi perdamaian dan Koha memberitahunya bahwa seekor iblis telah menetas dari partikel demonium yang dulu ada di dalam dirinya. Melihat bayi itu, anak laki-laki itu menganggapnya menggemaskan. Koha kemudian mendapat kabar bahwa pemerintah berencana untuk menggunakan nuklir di Pandemonium, dan mereka menyadari bahwa semua orang dalam radius 100 km akan segera musnah. Keto juga bertanya-tanya apakah umat manusia akan menggunakan senjata nuklir. Jadi dia berhenti untuk mengisi sinar energinya. Di Dewan, mereka menyadari apa yang sedang terjadi dan menemukan bahwa target sinar laser yang sedang diisi adalah Tokyo. Sementara itu, truk tersebut sedang melintasi jembatan. Dan mereka melihat jembatan itu retak. Kelompok itu membantu dalam krisis, menggunakan kekuatan iblis mereka untuk mencegah jembatan dan orang-orang agar tidak jatuh. Satu mobil hampir jatuh, dan seorang ibu beserta putrinya hampir jatuh bersamanya. Sang putri jatuh, membuat iblis tanaman bayi itu berteriak. Hal ini entah bagaimana memanggil iblis yang menangkap gadis itu. Tidak lama kemudian, iblis-iblis lain yang tak terhitung jumlahnya datang dan membantu penyelamatan di jembatan. Ken menyadari kekuatan apa yang dimiliki iblis tanaman itu, yang sekarang dia panggil Cumin. Dia meminta Koko untuk membiarkannya kembali ke Hakata agar dia bisa bernegosiasi dengan Kido. Karena hal ini, Koha ingin meminta kakeknya untuk menunda peluncuran nuklir. Dia menelpon, membuat sang ketua menyadari bahwa cucunya berada dalam bahaya kemusnahan. Dia meminta agar serangan misil ditunda. Tetapi sang jenderal memberitahunya bahwa sudah terlambat. Rudal dari segala arah mulai diluncurkan ke Hakata. Sementara itu, Ken berada di atap truk yang sedang menuju Pandemonium. Melalui kekuatan Cumon, anak laki-laki itu dan Keto berkomunikasi secara telepati. Sang penjahat mengatakan dia tidak punya pilihan selain mengambil peran yang dia berikan pada dirinya sendiri. Meskipun anak laki-laki itu memberitahunya bahwa dia akan menciptakan dunia di mana manusia dan iblis hidup dalam damai. Keto dengan Gan mencoba menghantam truk itu dengan sulur-sulur besar Pandemonium. Membuat truk itu terbalik, Ken memohon para iblis itu untuk tidak menyerah pada harapan. Tetapi Keto tidak bergeming, dan dia akan menginjak anak itu meskipun tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Yang lain menghalangi jalan kaki raksasa Pandemonium. Keto melihat rudal yang tak terhitung jumlahnya datang, dan berhenti mencoba menginjak kelompok itu. Sebaliknya fokus pada apa yang akan datang. Di tempat lain, Ketua Genjiro sedang melihat foto mendiang putrinya, meminta maaf padanya. Seolah-olah dia telah mengecewakan putrinya lagi. Kembali ke Ground Zero, kelompok itu pasrah pada kenyataan bahwa mereka tidak akan hidup lebih lama lagi. Ken mengucapkan selamat tinggal pada Ena, dan memberitahunya bahwa dia senang dengan waktu mereka bersama. Bersama dengan bagaimana yang lain tetap bersama mereka sampai akhir seperti keluarga. Air matanya mencapai anggota tubuh kecil Shumin, mengaktifkan kekuatan iblis kecil itu yang mengubah Ana menjadi wujud putih terkuatnya. Iblis penyimpanan menggunakan kekuatannya, yang seketika membuat Pandemonium, dan semua misil menghilang sekaligus, seolah-olah dia berada di surga. Ken terbangun di rumah lamanya dengan ibunya yang sedang membuatkan mie goreng untuknya. Dia dengan gembira memberitahu ibunya bahwa dia merasa seperti baru saja bangun dari mimpi panjang. Berpetualang dengan iblis, anak itu akhirnya sadar bahwa itu bukanlah mimpi, dan dia melihat keluar jendela untuk melihat Anna masih dalam wujud terakhirnya sedang beristirahat. Anak laki-laki itu terus makan sampai dia tidak bisa menahan air matanya. Ibunya menghiburnya dan mengatakan betapa bangganya dia padanya. Ken memberitahunya betapa dia merindukannya, dan ibunya mengingatkan putranya bahwa tidak ada yang bisa kembali dari kematian, dan tidak seorang pun yang seharusnya bisa. Saat anak itu menangis semakin kencang, wanita itu memberitahunya bahwa dia akan selalu ada di hatinya. Keduanya mendekati pintu dan membukanya, memperlihatkan bahwa ruang di luar adalah dimensi penyimpanan. Saat Ken berjalan keluar menuju Anna, dia menoleh ke belakang untuk mengucapkan selamat tinggal pada ibunya. Sementara itu, Pandemonium masih mencoba menembak jatuh misil yang tertahan di tempat di ruang yang melayang. Keto melihat Ken dan Anna dari kejauhan, dan mencoba menembak mereka. Namun, iblis penyimpanan tidak membiarkan sinar itu mengenai mereka. Dia kemudian membiarkan misil-misil itu mencapai Pandemonium, menghancurkan tubuh besarnya, dan hanya Keto yang tersisa. Ken meminta iblis itu untuk berhenti bertarung, berjanji bahwa dia akan menciptakan dunia di mana iblis dan manusia bisa hidup rukun. Iblis yang telah pulih itu melihat bahwa hati anak laki-laki itu murni. Dia setuju untuk membiarkan anak itu mencoba. Tetapi dia bersumpah akan kembali jika anak itu gagal menepati janjinya. Saat iblis itu akan menghilang menjadi abu, dia meminta Ken untuk mengembalikan kartu identitas yang dia ambil dari Keto yang asli, dan memintanya untuk menguburkannya di suatu tempat. Koha, Koko, dan yang lainnya akhirnya terbangun, dan anak laki-laki itu memberitahu mereka bahwa Ena akan membiarkan mereka meninggalkan ruang itu. Saat rombongan itu pergi satu persatu melalui sebuah portal, Koha melihat Pulau Sauri dari kejauhan. Dia mencoba memberitahu Ena untuk membiarkannya tinggal lebih lama. Tapi Ena sudah menghilang sebelum dia sempat bertanya saat Ken juga akan menghilang. Dia menyadari bahwa Ena akan tetap tinggal. Dia mencoba meyakinkannya untuk ikut dengannya. Tapi anak itu sudah kembali ke dunia nyata. Dia mendapati dirinya di medan perang sebelumnya di Hakata. Dan dia melihat jasad mendiang ibunya di dekatnya. Pemakaman untuknya pun diadakan, di mana Koko dan yang lainnya memberikan penghormatan terakhir. Termasuk sang ketua, seperti yang dia janjikan.
Anak itu mengubur kartu identitas di samping sebuah pohon. Sang ketua dan Koha memperhatikan dari kejauhan sambil mereka berbicara tentang Pulau Sauri di dalam ruang penyimpanan. Dengan apa yang Koha lihat, dia memberitahu kakeknya bahwa mereka pasti bisa memulihkannya dan menyelamatkan ibunya. Sang ketua memikirkan tentang harapan baru yang dimilikinya, menyadari bahwa selama bertahun-tahun dia memburu iblis. Seharusnya dia malah meminta bantuan mereka. Dia mengakui bahwa masa depan organisasi perdamaian ada di tangan cucunya dan generasi baru. Mereka berdua saling berpegangan tangan, menunjukkan ikatan yang tulus. Beberapa waktu kemudian, ulang tahun Ken dirayakan oleh Koha dan yang lainnya di apartemen Koko. Dan Ichino menyiapkan hotpot untuk mereka santap bersama. Anak itu ternyata bekerja dengan para ilmuwan di organisasi perdamaian. Berinteraksi dengan Chumin dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Untuk mempelajari cara kerja iblis, sebuah lahan untuk para iblis juga didirikan, yang memungkinkan mereka berkeliaran dengan bebas, dan saat kota dibangun kembali, manusia dan iblis saling membantu dalam proses pemulihan. Kemudian, Ken berdiri di depan sebuah konferensi, menyebarkan aktivisme tentang koeksistensi manusia dan iblis. Setelah pidatonya, para penonton bertepuk tangan. Anak itu samar-samar melihat ketua memperhatikannya dari kejauhan. Tapi dia tidak begitu yakin dengan apa yang dilihatnya. Kemudian, anak itu mengunjungi nisan ibunya dan memberitahunya bahwa dia merindukan ibu dan juga Ene. Lalu dia mendengar suara Ene dari kejauhan. Dan anak itu tersenyum dengan berlinang air mata.